Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birlin Citra Aziza dengan nomor NPM akhir 338 dari kelas E041 Birokrasi dan Governance Publik. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang penanggulangan banjir melalui kolaborasi pemerintah, warga dan komunitas lingkungan menggunakan pendekatan kolaboratif governance untuk tata kelola banjir yang baik. Jadi kita masuk ke slide pertama, yaitu adalah latar belakang. Banjir Bali di tahun 2025 merupakan bencana banjir bandang yang melanda Provinsi Bali pada tanggal 10 hingga 12 September 2025 dengan dampak yang sangat signifikan. Bencana ini menyebabkan 18 korban tewas dengan 4 masih hilang dan merusak 521 titik banjir di seluruh provinsi dengan konsentrasi terparah di Denpasar yang mencapai 120 titik, termasuk Pasar Badung dan Sungai Badung sebagai kawasan paling terdampak. Penyebab utama banjir ini bersifat ganda, yaitu faktor cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan deras terus-menerus dengan intensitas 385 mm per hari akibat fenomena alam gelombang badai Equatorial Rossby Kelvin, serta faktor antropogenik yang meliputi alih fungsi lahan masif menjadi pemukiman dan komersial tanpa resapan air yang memadai, tata ruang yang buruk dengan ketidaksinkronan antara RT RW, rencana pengelolaan sumber daya alam, dan rencana induk drainase perkotaan, degradasi sistem drainase perkotaan yang tidak terawat, penurunan ruang terbuka hijau drastis, serta konversi lahan sembarangan untuk villa dan cottage yang merusak fungsi resapan air. Selanjutnya, yaitu ada definisi dari collaborative governance. Collaborative governance adalah pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik seperti pemerintah secara langsung melibatkan aktor non-negara seperti warga, komunitas, swasta, dan LSM dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, konsensus-oriented, dan deliberatif. Kata formal berarti ada struktur, aturan, dan mekanisme yang jelas. Konsensus-oriented berarti berusaha mencapai kesepakatan bersama, dan deliberatif berarti melalui diskusi dan pertukaran pandangan yang mendalam. Selanjutnya, terdapat 4 karakter utama collaborative governance, yaitu yang pertama, ada kerjasama formal antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, yang bukan sekedar gotong royong spontan, tetapi kolaborasi yang terstruktur dengan adanya perjanjian, mekanisme, dan aturan yang mengikat forum koordinasi, tech forge, atau lembaga kolaboratif. Lalu yang kedua, ada proses pengambilan keputusan kolektif, berarti semua aktor terlibat dalam proses pembuatan keputusan tanpa ada satu pihak yang mendominasi secara berlebihan. Dan keputusan diambil melalui konsensus, bukan votasi atau keputusan unilateral. Lalu yang ketiga, terdapat fokus pada masalah publik. Berarti collaborative governance ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang berdampak pada masyarakat luas, seperti banjir yang berefek pada warga, ekonomi, dan infrastruktur dengan tujuan mencapai solusi yang benefit untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Berarti kolaborasi ini harus menjamin keadilan dalam memenuhi kepentingan publik di mana semua pihak mendapat akses yang sama untuk berpartisipasi dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat. The collaborative governance ini berbeda dari gotong royong tradisional karena ini adalah kerjasama formal yang terstruktur di mana pemerintah dan aktor non-pemerintah ini bersama-sama membuat keputusan melalui proses konsensus untuk menyelesaikan masalah publik seperti banjir. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada 6 dimensi kolaboratif governance untuk mengatasi banjir. Yang pertama, ada dimensi struktur jaringan. Struktur jaringan yang merupakan hubungan formal yang terstruktur antar pemangku kepentingan di mana tanpa struktur yang jelas, kolaborasi akan kacau dan tidak efektif. Dalam untuk mengatasi banjir ini, yaitu hubungan formal antara pemerintah, warga, komunitas lingkungan, dan swasta. Lalu yang selanjutnya ada dimensi komitmen terhadap tujuan bersama, yaitu adalah semua pihak ini punya tujuan yang sama dan berusaha mencapai karena tanpa komitmen beberapa pihak bisa tidak berpartisipasi atau bahkan kontradiktif. Tujuan bersama untuk banjir Bali adalah pengurangan resiko bencana banjir, pemulihan lingkungan yang cepat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan normalisasi saluran air permanen.
Dalam hal ini, semua pihak berkomitmen pada tujuan pengurangan risiko banjir. Lalu ada dimensi kepercayaan antar aktor, di mana tanpa adanya kepercayaan pihak atau berbagai aktor ini tidak akan adanya berbagi informasi atau sumber daya dan kepercayaan membangun rasa saling mendukung. Cara membangun kepercayaannya adalah kesadaran bersama bahwa semua pihak ini sadar pentingnya mengurangi risiko banjir, berbagi informasi secara transparan tanpa adanya informasi yang ditutup, lalu ada berbagi sumber daya secara adil tanpa ada yang mendominasi, serta mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, fondasi utama kepercayaan membangun ketersediaan berbagi informasi dan sumber daya. Lalu selanjutnya ada dimensi terhadap akses terhadap otoritas, yaitu merupakan distribusi kekuasaan dan hak pengambilan keputusan di mana pemerintah memiliki otoritas utama seperti kekuasaan formal, keputusan akhir, anggaran, dan regulasi. Namun, aktor dan pemerintah perlu mendapatkan akses untuk berpartisipasi. Tantangan yang dihadapi adalah pemerintah masih mendominasi secara berlebih sehingga aktor dan pemerintah tidak mendapat ruang untuk suara dan keputusan. Dan solusi yang diperlukan adalah pemerintah tidak mendominasi secara berlebihan, aktor dan pemerintah mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, dan mekanisme decision making yang inklusif. Jadi di sini artinya pemerintah memiliki otoritas, aktor dan pemerintah mendapatkan akses partisipasi. Lalu ada dimensi informasi di mana pertukaran informasi, data, dan pengetahuan antar semua pihak, karena tanpa informasi kolaborasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dimana di sini kayak sharing information melalui pertemuan rutin atau pemangku kepentingan. Lalu ada akses terhadap sumber daya, di mana setiap pihak ini berkontribusi sumber daya yang dimiliki seperti pemerintah yang berkontribusi anggaran, alat berat seperti ekskavator, pompa air, dan tenaga resmi. Warga yang berkontribusi tenaga, waktu, dan kesadaran untuk tidak buang sampah. Komunitas yang berkontribusi logistik, relasi, dan mobilisasi relawan, serta swasta yang berkontribusi bantuan material, layanan teknis, dan CSR. Yang berarti setiap pihak ini berkontribusi sumber daya, baik logistik, alat, dan tenaga. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada peran pemerintah dalam kolaborasi. Di sini pemerintah itu pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten, KLH atau BPLH, dan Dinas PUPR KIM. Yang memiliki peran yaitu yang pertama pemimpin utama upaya penanggulangan banjir. Jadi dia ini memiliki otoritas dan keahlian teknis, lalu menggelar aksi besar-besaran bersih sampah pasca banjir. Lalu yang ketiga ada normalisasi saluran air dan sungai. Yang keempat ada penyediaan alat berat atau ekskavator dan pompa air permanen. Lalu yang kelima ada membuat nilai tugas Forge, bencana yang terdiri dari semua stakeholder, dan yang terakhir ada mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, yaitu ada peran warga atau masyarakat, yaitu masyarakat perkotaan dan pasar, Jembrana, Buleleng, dan wilayah terdampak. Di sini peran masyarakat yaitu yang pertama gotong royong, pembersihan saluran air dan sungai, lalu mengangkat sedimen sampah dan memperlancar aliran air, lalu menjaga kebersihan saluran air di hulu dan sepanjang pinggiran saluran. Selanjutnya, tidak membuang sampah atau rubis ke sungai. Di sini tuh masyarakat masih kurang kesadaran, lalu berperan sebagai pendukung dalam kegiatan gotong royong dan mendukung tugas teknis kepada pemerintah yang lebih ahli. Slide selanjutnya yaitu ada peran komunitas lingkungan dan sektor swasta. Di sini terdapat dua aktor yaitu komunitas lingkungan dan sektor swasta. Untuk komunitas lingkungan itu ada komunitas masyarakat lingkungan, paguyuban setempat sebagai pendukung gotong royong, lalu ada lebih dari 1.200 peserta dari komunitas dalam aksi bersih sampah. Untuk sektor swasta ini ada PLN Indonesia Power, Yamaha, dan Astra, layanan perbaikan gratis sepeda motor yang terdampak, lalu ada sektor energi yang mendukung pemulihan sosial lingkungan. Di sini mereka ini berperan sebagai yang pertama, dia itu berpartisipasi dalam aksi bersih sampah pasca banjir. Yang kedua, bantuan logistik layanan teknis. Tiga, edukasi keselamatan dan dukungan kebutuhan pengungsi. Dan yang keempat, perbaikan kualitas lingkungan berjalan beriringan dengan pemulihan kesejahteraan. Lalu, slide selanjutnya ada
3 aspek kunci kolaborasi yang berhasil, yaitu yang pertama ada aspek kepercayaan yang merupakan fondasi utama kolaborasi. Kesadaran bersama ini mengurangi resiko banjir, membangun ketersediaan berbagi informasi dan sumber daya. Lalu ada kebersamaan ini kayak seperti sharing information, lalu silaturahmi dan pertemuan rutin antar pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada kekompakan. Ini tuh terjadi alami tanpa tantangan besar, seperti setiap pihak ini memahami dan menerima tanggung jawab masing-masing. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada kendala dan tantangan dari kolaborasi untuk mengatasi masalah banjir ini. Jadi yang pertama itu ada rendahnya kesadaran publik, di mana publik ini merasa kurang aware tentang pentingnya tidak membuang sampah ke sungai. Sampah rumah tangga tetap masuk ke saluran air meskipun sudah dibersihkan. Budaya buang sampah ke sungai ini masih ada dan dampaknya saluran air tetap tersumbat meskipun sudah dibersihkan. Pembersihan jadi tidak efektif karena sampah baru terus masuk dan banjir tetap terjadi meskipun ada kolaborasi. Nah, solusi yang diperlukan ini untuk mengatasi kendala ini itu adalah edukasi intensif melalui sekolah, masyarakat, dan media, kampanye jangan buang sampah ke sungai, dan sistem reward punishment dengan memberikan reward untuk yang menjaga kebersihan dan punishment untuk yang buang sampah, serta penyediaan tempat sampah yang memadai. Lalu kendala yang kedua ada akses equipment berat sulit, di mana eskavator ini atau alat berat ini sulit mengakses sungai. Lokasi sungai yang sempit, terpencil atau terhalang, tidak ada jalur akses untuk alat berat, dan dampaknya ini pembersihan tidak optimal karena sampah besar tidak bisa diangkat, sedimen tebal tidak bisa diangkat, dan waktu pembersihan lebih lama. Solusi yang bisa dilakukan adalah pembuatan jalur akses untuk alat berat, penggunaan alat yang lebih kecil untuk sungai sempit, kerja manual untuk area yang tidak bisa diakses alat berat, dan perbaikan jalur akses sebelum banjir. Lalu ada yang ketiga, itu kendala operasi pompa air, di mana pompa air ini ada masalah operasi tidak berfungsi optimal, pompa rusak, tidak cukup daya, atau tidak terpasang baik. Tidak ada maintenance rutin dan dampaknya ini drainase tidak lancar karena air tidak bisa dipompa keluar. Lalu genangan tetap ada meskipun pompa ada dan durasi banjir lebih lama. Solusi yang diperlukan adalah maintenance rutin pompa air, pompa dengan daya lebih besar, sistem backup dengan pompa cadangan, atau training operator pompa. Lalu yang keempat ada convert plantation crop upstream atau alih fungsi tanaman di daerah upstream pegunungan, di mana perubahan komposisi tanaman misalnya dari hutan ke perkebunan atau mengurangi kemampuan tanah menyerap air, dan dampaknya ini perubahan aliran air di upstream, di mana air lebih cepat mengalir ke downstream, banjir bandang dari upstream, dan sedimentasi meningkat di downstream. Solusi yang diperlukan adalah kaji landscape Bali seperti yang dilakukan pemerintah, restorasi hutan di upstream, regulasi alih fungsi lahan, dan edukasi petani tentang tanaman yang menyerap air. Lalu yang kelima adalah pemerintah ini masih dominan, di mana pemerintah masih lebih dominan dibanding swasta dan komunitas. Aktor pemerintah ini kurang mendapat ruang untuk berpartisipasi, lalu decision makingnya terpusat pada pemerintah, dan dampaknya ini partisipasi non pemerintah kurang optimal. Komunitas dan swasta tidak merasa punya tanggung jawab, dan kolaborasi ini tidak seimbang. Solusi yang dapat diperlukan adalah maximizing role partisipasi non pemerintah, distribusi kekuasaan dan yang lebih seimbang, inklusif dalam decision making, dan forum yang memberi ruang untuk semua aktor. Lalu kendala terakhir adalah drainase tidak mampu, di mana drainasenya ini belum mampu menampung volume hujan besar, saluran terlalu sempit, dangkal atau tidak terhubung, tidak adanya pompa air yang memadai, dan dampaknya ini genangan airnya itu hingga jalan dan rumah, sehingga banjirnya itu tambah parah dan durasi banjirnya ini lebih lama dan kerugian material yang besar. Solusi yang dapat dilakukan adalah normalisasi saluran air dengan perlebar dan memperdalam pembangunan pompa air permanen.
lalu perbaikan sistem drainase regional, dan desain drainase untuk hujan ekstrim. Jadi 6 kendala kolaboratif governance untuk penanggulangan banjir di Bali yaitu rendahnya kesadaran publik, akses equipment sulit, masalah operasi pompa, alih fungsi lahan upstream, pemerintah dominan, dan drainase tidak mampu. Nah, kendala ini tuh harus diatasi dengan solusi spesifik yaitu edukasi intensif, jalur akses, maintenance pompa, kaji landscape, dan distribusi kekuasaan serta normalisasi drainase. Lalu selanjutnya ada strategi maximizing role setiap pihak. Jadi ada tahap preventif di mana strateginya itu maximizing role di tahap preventif dan monitoring. Lalu untuk edukasi ini strateginya edukasi keselamatan dan tidak buang sampah ke sungai. Lalu pertemuan rutin dengan strateginya strong interpersonal relationship dan sharing information. Lalu ada inovasi ini melakukan inovasi solusi untuk kendala equipment dan operasi pompa. Lalu ada komitmen ini untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Lalu untuk sinergi multi pihak untuk penanganan darurat yang lebih cepat. Lalu ada yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kolaboratif governance ini mengacu pada kerjasama formal antara pemerintah dan aktor non-pemerintah seperti warga, komunitas, dan sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan publik yang lebih efektif. Pada konteks banjir di Bali, penyebab utama meliputi sampah yang menyumbat saluran, alih fungsi lahan, drainase yang kurang mampu menampung limpasan, serta intensitas hujan yang tinggi. Dalam kerangka kolaboratif, 6 dimensi adalah struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan antar aktor, akses terhadap otoritas, mekanisme berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Semua unsur ini penting untuk koordinasi efektif. Peran masing-masing aktor perlu jelas seperti pemerintah bertindak sebagai pemimpin teknis dengan tugas normalisasi sungai dan pengoperasian pompa air, lalu warga ini berperan melalui gotong royong menjaga kebersihan dan menghindari pembuangan sampah ke sungai. Sementara komunitas dan sektor swasta dapat berpartisipasi dalam aksi lapangan, menyediakan logistik, dan menyelenggarakan edukasi publik. Namun pelaksanaan kolaborasi ini menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran publik, kecenderungan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta kesulitan akses terhadap peralatan dan sarana pendukung. Untuk memaksimalkan peran semua pihak, solusi yang diperlukan meliputi langkah preventif dan pengawasan berkala, program edukasi berkelanjutan, pertemuan rutin untuk koordinasi, serta inovasi teknis dan organisasi yang melibatkan komunitas dan swasta. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.